Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Sarmila, NIM 2022 103 008. Saya berasal dari program studi S1 Gizi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yang berjudul riwayat alamiah penyakit. Untuk itu saya mengharapkan teman-teman dapat menonton video ini dari awal hingga akhir. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Nah, pokok pembahasannya ada 4, yaitu yang pertama konsep sehat sakit, yang kedua adalah perjalanan penyakit atau riwayat alamiah penyakit, yang ketiga adalah fenomena gunung es, yang keempat ada upaya pencegahan penyakit. Nah, untuk itu kita masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama, konsep sehat sakit. Sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sehat adalah keadaan sehat mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Yang kedua ada sakit. Menurut PEMOS 1972, sakit adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Sakit sebagai suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan di mana fungsinya terganggu atau menyimpang. Terus pengertian penyakit. Penyakit adalah istilah dalam dunia medis yang digambarkan sebagai adanya gangguan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan berkurangnya kapasitas. Nah, penyakit atau disesiasis secara umum adalah merupakan suatu bentuk reaksi biologis terhadap suatu organisme, benda asing atau luka. Nah, hubungannya antara sehat, sakit, dan penyakit yaitu pada dasarnya merupakan keadaan sehat dan sakit sebagai hasil interaksi seseorang dengan lingkungan. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu riwayat alamiah penyakit, di mana riwayat alamiah penyakit atau natural history of disease adalah perjalanan penyakit yang alami tanpa pengobatan apapun yang mulai terjadi dari keadaan sehat hingga timbul penyakit. Jadi riwayat alamiah penyakit ini adalah suatu keadaan alami dari perjalanan penyakit, mulai dari kita sehat sampai timbulnya penyakit. Untuk perjalanan penyakit itu ada 5 tahapan. Yang pertama, prapatogenesis, di mana host dalam keadaan sehat namun telah terpajan dan berisiko terhadap penyakit. Kedua, ada tahap inkubasi. Tahap inkubasi ini bibit penyakit telah masuk ke manusia namun gejalanya belum tampak. Nah, pada tahap inkubasi ini penyakit itu sudah mulai masuk tapi belum tampak gejala-gejalanya. Ketiga, tahap penyakit dini. Nah, tahap penyakit dini itu timbul gejala penyakit yang sifatnya masih ringan dan masih dapat beraktivitas. Yang keempat adalah tahap penyakit lanjut. Nah, pada tahap penyakit lanjut ini adalah makin bertambah hebat, penderita tidak dapat beraktivitas sehingga membutuhkan perawatan. Yang kelima itu tahap akhir. Nah, dalam tahap akhir ini ada 5 keadaan. Itu bisa sehat sempurna, ada sembuh dengan cacat, ada carrier, kronis atau meninggal. Ada carrier itu dia pembawa penyakit. Maksudnya apa? Maksudnya dia sudah terpapar infeksi dari suatu penyakit tapi tidak ada gejala, sehingga dia bisa saja sebagai pembawa penyakit tersebut ke orang lain. Bahasan ketiga yaitu fenomena gunung es. Nah, fenomena gunung es itu merupakan suatu keadaan di mana kondisi penampakan suatu kasus tidak nampak parah atau mendesak untuk diselesaikan karena yang terlihat hanya puncak kecilnya saja. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita baca tentang contohnya ya. Nah, di sini perokok itu ada terbagi menjadi 3. Perokok primer yaitu si perokok aktif, ada perokok sekunder orang yang berada di depan si perokok aktif, dan perokok tersier adalah orang yang menempati ruangan bekas perokok aktif merokok. Nah, dalam hal ini yang di pikiran kita pasti yang sangat beresiko tinggi dalam terkena penyakit itu perokok primer, dia yang merupakan perokoknya sendiri, atau bisa jadi perokok sekunder yang kita pikir dia akan terpapar penyakit yang lebih parah ya.
Tapi paling berisiko terkena penyakit tersebut lebih tinggi adalah perokok tersier. Kenapa? Karena zat-zat racun yang ada di rokok itu dia menempel di dinding. Zat-zat racun yang menempel di dinding itu dia akan hilang pada waktu 7 hari, bukan dalam waktu sejam 2 jam. Kita masuk ke pembahasan keempat, tahapan pencegahan penyakit. Nah, pada tahapan pencegahan penyakit ini ada 3. Yang pertama, pencegahan primer, di mana pencegahan primer adalah pencegahan penyakit dengan menciptakan lingkungan yang dapat mengeliminasi faktor resiko sehingga tidak diperlukan intervensi preventif lain. Contoh pencegahan primer itu health promotion. Yang kedua ada specific protection. Terus ada pencegahan sekunder, yaitu pencegahan pada fase penyakit asimptomatis. Itu penyakit asimptomatis tepatnya pada tahap preklinis terhadap timbulnya gejala-gejala penyakit secara klinis melalui deteksi dini atau early detection. Contohnya itu, contoh pencegahan sekundernya yang pastinya mendeteksi secara dini ya. Terus treatment. Terus ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier itu ada 2 tahapan, dimana tahapan pertama adalah disability limitation, dimana itu menghentikan proses penyakit, mencegah komplikasi, membatasi kecacatan. Rehabilitation atau penyediaan fasilitas pelatihan. Misalnya rehabilitasi ini kan banyak, misalnya ada kegiatan yang dapat dilakukan yang dapat mencegah penyakit tersebut. Terus ada tahapan pencegahan menurut Level and Clark, di mana tahapannya ini hampir sama. Itu dia mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier, di mana di sini ada health promotion, ada specific protection, ada yang ketiga early diagnosis and prompt treatment, ada disability limitation, dan rehabilitation. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga telah menonton dari awal hingga akhir video. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, materi kali ini sudah selesai. Untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk saya sendiri, untuk menjadi evaluasi bagi diri saya sendiri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.